Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alfriansyah dengan NIM akhir 092. Dan saya Zakil Mutarom dengan NIM akhir 055. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pendekatan Teori Gunung Es pada Kompetensi Mahasiswa Kedokteran. Fokus utama dari jurnal ini adalah bagaimana teori gunung es atau iceberg teori digunakan untuk menganalisis kompetensi mahasiswa kedokteran dalam konteks keselamatan kerja. Next. Oke, uh, dalam konteks ketiga, teori gunung es ini adalah sistem perlindungan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui pengendalian risiko secara sistematis. Untuk teori icebergnya, permasalahan yang terlihat hanya sebagian kecil dari total masalah, sementara sebagian besar penyebab bersifat tersembunyi dan memerlukan analisis mendalam. Aplikasi dalam K3 digunakan untuk menganalisis akar penyebab kecelakaan kerja dengan membedakan faktor langsung dan tidak langsung. Perspektif para ahli. Menurut Heinrich, kecelakaan disebabkan oleh kombinasi faktor langsung dan tidak langsung, menekankan pentingnya mengidentifikasi akar masalah. Menurut Baer, kerugian akibat kecelakaan sebagian besar berasal dari biaya tersembunyi yang tidak tercatat, jauh lebih besar dari biaya langsung yang terlihat. Next. Metodologi penelitian jurnal. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan pada 5 universitas di Cina dengan total 662 responden yang terdiri dari mahasiswa pascasarjana kedokteran dan mentor. Metode yang digunakan adalah mixed method, yaitu wawancara untuk menggali faktor kompetensi secara mendalam, survei untuk menguji model, serta analisis statistik menggunakan EFA dan CFA untuk validasi model. Next. Oke, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor utama kompetensi, yaitu komunikasi, kemampuan riset, prestasi akademik, moral, dan kemampuan praktis. Model ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dengan nilai Kronsberg alpha sebesar 0,94 dan mampu menjelaskan sekitar 69% variasi kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan sangat kuat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kompetensi mahasiswa. Next. Baik, izin melanjutkan. Analisis iceberg. Jika ada analisis menggunakan pendekatan iceberg, prestasi akademik merupakan bagian yang terlihat di permukaan. Namun, faktor yang sebenarnya lebih berpengaruh justru berada di wilayah permukaan, seperti kemampuan komunikasi, keterampilan praktis, moral, dan kemampuan riset. Dalam konteks ketiga, faktor-faktor tersembunyi ini merupakan penyebab utama terjadinya human error yang dapat berujung pada kecelakaan kerja. Identifikasi masalah. Permasalahan utama yang ditemukan adalah sistem pendidikan yang terlalu fokus pada nilai akademik. Sementara itu, aspek penting seperti soft skill, komunikasi, dan pengalaman praktik kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, mahasiswa memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan kesalahan kerja, kurang siap menghadapi kondisi nyata, dan berpotensi menimbulkan resiko keselamatan di laboratorium maupun klinik. Penanggulangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan beberapa langkah seperti peningkatan pelatihan interpersonal, yaitu komunikasi interpersonal dan kerja tim sebagai bagian integrasi dari kurikulum. Kedua, penguatan praktik simulasi, simulasi laboratorium, dan pembelajaran berbasis kasus untuk meningkatkan keterampilan aplikatif. Serta yang ketiga, pengembangan etika profesi, etik dan kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi klinis yang kompleks. Dengan ini menekankan pentingnya mengembang faktor laten, bukan hanya fokus pada hasil akademik. Solusi dari kelompok kami. Dari kelompok kami, solusi yang dapat kami berikan adalah
Integrasi kompetensi K3 ke dalam kurikulum, yaitu menyertakan aspek K3 dalam kurikulum pendidikan kedokteran secara terintegrasi. Evaluasi komprehensif menilai mahasiswa tidak hanya berdasarkan prestasi akademik, tetapi juga soft skill dan kompetensi praktis, serta memberikan simulasi kondisi nyata, implementasi simulasi kondisi kerja nyata, dan pelatihan berbasis risiko untuk persiapan profesional. Pendekatan ini bersifat preventif karena berfokus pada pencegahan dari akar masalah. Setelah memahami aspek teori, selanjutnya kami akan membandingkannya dengan domino effect dalam konteks ketiga yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ian. Oke, pada bagian ini, pada bagian ini kami akan membahas perbandingan antara iceberg effect dan domino effect berdasarkan studi kasus yang telah kami analisis. Langsung next saja. Oke, pengertian umum dan konsep dasar. Ketiga, sistem yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja melalui identifikasi bahaya dan pengendalian risiko secara sistematis. Iceberg effect menyatakan bahwa sebagian besar penyebab masalah tidak terlihat, sedangkan yang terlihat hanya sebagian kecil dari total masalah. Domino effect menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi secara berantai, di mana satu kejadian dapat memicu kejadian lainnya dalam urutan kausal. Kedua teori ini sangat penting dalam analisis risiko dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Next. Pendapat para ahli. Menurut Bird, untuk ekspektori, bagian besar kerugian dan menyebab kecelakaan bersifat tersembunyi dan sering tidak teridentifikasi. Faktor-faktor laten ini merupakan akar penyebab yang perlu diungkap. Menurut Heinrich, pada domino teori, kecelakaan terjadi karena rangkaian sebab akibat yang saling terkait. Jika satu faktor dalam rantai tersebut dihilangkan, maka rantai kecelakaan dapat dihentikan sepenuhnya. Next saja. Case study. Yang pertama, setting penelitian dilakukan pada mahasiswa pasca sarjana kedokteran di 5 universitas di Cina dengan 662 responden. Terus metode penelitiannya yaitu wawancara untuk mengenali faktor kompetensi, survei untuk menguji model, serta analisis EFA dan CFA untuk validasi. Tujuan utamanya membangun model kompetensi berbasis iceberg untuk meningkatkan keselamatan dalam praktik kedokteran. Next. Hasil iceberg. Yang pertama, komunikasi dan kerjasama. Pentingnya dalam koordinasi tim dan mengurangi kesalahan kerja melalui kolaborasi efektif. Yang kedua, kemampuan praktis. Penentuan kesiapan dalam praktik kerja nyata dan menangani situasi darurat. Yang ketiga, kemampuan riset. Mendukung ketelitian dan pengambilan keputusan ilmiah dalam praktik kedokteran. Yang keempat, prestasi akademik merupakan hasil yang terlihat dari proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Yang terakhir, moral dan belajar, berkaitan dengan etika dan sikap profesional yang dibangun sepanjang karir. Next. Oke, izin melanjutkan dalam analisis iceberg konteks K3. Ada dua bagian. Bagian terlihat yaitu bagian atas visible, prestasi akademik, sertifikat kompetensi, nilai ujian praktik, sertifikasi pelatihan. Indikator ini yang sering dinilai dalam sistem ketiga. Dan bagian tersembunyi hidden yaitu bagian bawah. Komunikasi efektif, skill praktis tersembunyi, etik dan moralitas, kemampuan riset mendalam. Faktor laten yang merupakan penyebab utama risiko dan human error. Contoh dampaknya, komunikasi buruk dapat menyebabkan kesalahan prosedur, sementara skill praktis rendah meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Untuk case study domino effect, aplikasi pada industri kimia dengan risiko tinggi. Ada 3 bagian. Bagian pertama, setting penelitian. Industri kimia dengan risiko tinggi kecelakaannya memerlukan analisis komprehensif. Bagian kedua, domino effect kejadian awal,
seperti kebakaran memicu kejadian lain seperti ledakan atau kerusakan sistem berantai. Dan terakhir, metode lihat teori dan algoritma optimasi NSGA 2 untuk menganalisis dan mengurangi efek domino. Analisis tahapan dan pencegahan. Domino effect terdiri dari 3 tahap utama. Kejadian awal initiation. Terjadi kejadian pertama yang menjadi pemicu awal seperti kebakaran atau kebocoran bahan kimia. Tahap kedua ada penyebaran. Dampak menyebar ke fasilitatis lain dalam radius tertentu, memicu kejadian berikutnya. Dan tahap terakhir, escalation atau dampak lanjutan. Terjadi eskalasi kejadian menjadi kecelakaan besar dengan konsekuensi serius. Dengan penerapan safety barriers, penelitian menunjukkan bahwa risiko dapat dikurangi hingga lebih dari 90% atau angka tepatnya 94,3% dengan optimalisasi alokasi safety barrier. Perbandingan dan analisis kedua teori. Di Ashbrook Effect menekankan pentingnya mengidentifikasi faktor tersembunyi sebagai akar masalah sebelum kecelakaan terjadi. Sedangkan di Domino Effect menekankan pentingnya menelitikan rangkaian kejadian agar tidak berkembang menjadi kecelakaan besar. Jika digabungkan, Ashbrook digunakan untuk pencegahan awal dan Domino digunakan untuk pengendalian dampak. Sehingga keduanya dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam K3. Sebagai kesimpulan, Ashbrook Effect membantu kita memahami akar penyebab kecelakaan, sedangkan Domino Effect membantu kita mengendalikan dampaknya. Dengan menggabungkan kedua teori ini, kita dapat membangun sistem K3 yang lebih efektif, tidak hanya dalam mencegah kecelakaan, tetapi juga dalam meminimalkan dampaknya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.